Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ma'unah dari Allah. Dan karenanya mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin, muridin, dan Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan tentang apa yang sedang dan harus selalu dijalankan, dan kita semua masih dalam bab haji dan umroh di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahwiha bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika 'indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umroh. Wa'alaika, dan tetapkanlah dirimu, kita semua, indal kudrati, kalau kita sudah mampu, bitatawu, untuk diberi mensegerakan, diberi kemampuan, maka kita harus tatawu, mensegerakan bil haji wal umroh, untuk menjalankan haji dan umroh. Ka ghairi ma minal kurbatin, dan seperti ibadah lainnya dari berbagai ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Jadi dengan demikian, sekali lagi, yang sudah mampu, manis tato'a ilai sabila, itu kuncinya minimal 2. Manis tato'a dalam arti perangkatnya, kita berangkat mempunyai bekal dalam arti fasilitas menuju ke Haramain. Dan yang kedua adalah ilmunya, manasiknya, itu juga harus dipersiapkan. Faqad warada 'anillahi ta'ala annahu qala, karena sesungguhnya telah direwayatkan dari hadis, dan ini Allah berfirman begini. Inna abdan sohahtu jismahu wa asraitu malahu. Sesungguhnya seorang hamba yang aku telah memberi sehat tubuhnya dan aku menjadikan berlimpah darah, berlimpah hartanya, ta'ti alaihi khamsatul awamin, ya, maka dengan demikian, di mana mendatangi hamba tersebut selama 5 tahun, ya. Wala yakhdu alayya, namun ia tidak berangkat menujuku, artinya sudah 5 tahun mampu dalam arti yang full, ya Bapak Ibu sekalian. Ya sekarang katakan 55 juta lah. Sudah punya uang 50 juta yang kebutuhannya bukan kebutuhan sehari-hari makan dan minum, kok tidak daftar haji. Nah, ini maka la'abdun su'ul hadis bimaknahi, maka pastilah hamba itu hamba yang buruk. Ini adalah hamba yang tidak disukai Allah. Wis duit, punya punya bekal, manis tata'a ilai sabila, uangnya ada, bekalnya ada, sudah ngerti agama, kok nggak belajar, maka dia adalah la'abdun su'un. Dia adalah hamba yang hamba yang jelek. Wa alaika, dan mestikan bagimu inda iradatil masyira ilal haj, ketika berkehendak dirimu melakukan perjalanan haji, bita'allimi wajibatihi wa sunanihi wa adkarihi, maka diwajibkan untukmu untuk mengetahui rukun, wajib, sunnahnya, dan zikir-zikirnya selama ibadah haji. Ya, walaupun ibadah haji sebetulnya ibadah jismiyah, lebih banyak ke ibadah yang badan,
Tapi ibadah rohaniyah tidak bisa ditinggalkan. Jadi amalannya apa, ketika di masjid mana, di raudhah apa, di Hijr Ismail bagaimana, di belakang makom Ibrahim apa yang dilakukan, semua ada manasiknya dan itu harus dipelajari dan untuk nanti diamalkan. Wa bita'allumi adillatil kiblati wa ruhosis safar. Dan untuk menjalani itu semua harus mempelajari arah kiblat. Awas, hati-hati. Kalau sudah di Mekah itu semuanya kiblat. Pokoknya menuju ke Ka'bah itu kiblat. Jangan salah kiblatnya seperti di Indonesia, ke barat agak kiring ke kanan. Gitu. Kalau sana semua yang ada di Ka'bah itu adalah kiblat. Wa adabihi, dan kita juga harus tahu adab-adab tata keramanya. Bagaimana kita di tempat-tempat tersebut itu ada tata keramanya. Wa yuqalu fi minal adhkar, dan karenanya di situ semua ada zikir-zikirnya di semua perjalanan itu. Mulai dari barangkat, doanya apa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka la syarika laka. Dan seterusnya. Banyak amalan-amalan, banyak kaifiat-kaifiat, zikir-zikir yang ada di dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Wala ja'al qad sarakal hajj musyrikan bainahu wa bainat tijarah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau haji jangan sekali-kali tujuanmu itu mustarikan, berdagang. Dari sini membawa katakan apa? Rokok. Ini kan banyak Bapak Ibu sekalian, banyak rokok diselip-selipkan ke jamaahnya, nanti di sana dijual. Di sini adalah la tas'al qasdakal hajj musyrikan. Jangan berhaji niatnya untuk bersekutu, berdagang, ya, baina wa baina tijarah, antara ibadah haji dan antara haji dan perniagaan dijadikan satu. Tidak boleh. Haji dan umroh khosoh lillah. Jadi untuk ibadah haji dan umroh. Bapak sekalian, saya kesana, maaf izin, kadang-kadang masih biasa saya melihat ada yang bawa rokok banyak, berapa slop itu dititipin jamaahnya, 2 slop, 2 slop, 2 slop, nanti di sana sudah 1 dus, lah itu diperjualbelikan. Ini tidak boleh. Jadi kalau haji khusus untuk berhaji dan umroh. Bal yang bagi Allah yashabaka min mata'id dunya, bahkan sepatutnya agar tidak menyertai dirimu di Arab, di Mekah, di Madinah, itu adalah mata'id dunya, barang-barang, niat-niat yang bersifat dunawiyah, illa mataksidu infaqahu fi muddatin safarika, kecuali sesuatu benda yang kamu bermaksud membelanjakan di mana perjalananmu. Ya nggak duit nggak apa-apa. Nanti di sana ada beli obat, beli makan sehari-hari. Ya, kalau zaman dulu orang haji masak, tapi sekarang orang jarang masak. Travelnya sudah menyediakan makanan. Kanan kiri sekitar Mekah, Madinah, Masjid Madinah, Makatul Mukarramah, itu semua banyak makanan yang lidah orang Indonesia bisa makan. Karena di sana memang banyak orang Indonesia. Boleh kalau membawa untuk itu, asal tidak untuk berdagang. Wa in kana wala Buddha, dan jika tidak sesuatu yang kamu bawa dan tidak boleh tidak, fastanib akhadha ma yushuluka an adail manasik ala wajhiha. Maka hindarilah membawa sesuatu yang akan menyibukkan dirimu dalam menunaikan manasik ibadah haji. Karena itu semua ada aturannya. Jadi kalau ke masjid tidak usah bawa barang banyak. Perhiasan tidak usah dipakai. Kita kan
Perhiasan kita zikir itu bukan perhiasan yang melekat pada kita. Nanti orang melihat. Jadi kita jangan disibukkan di urusan penampilan kalau di sana. Orang kan masih banyak penampilan. Ya, nanti maaf ibu-ibu biasanya kacamatanya hitam yang model bagaimana. Nah, itu semua sibuk dengan urusan penampilan bukan urusan ibadah. Wa ta'dhimi sya'airillahi kama yambaghi, dan menurut yang terbaik adalah kita justru harus takzim, mengagungkan nama Allah, syiar-syiar Allah sebagaimana kama yambaghi, sebagaimana yang dianjurkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau haji kok masih urusan penampilan, itu hajinya masih karena manusia. Pakaiannya, mereknya apa, kacamatanya apa, itu semua masih banyak kita lihat ya. Maaf dengan segala hormat, izin, biasanya artis ya. Nah, artis-artis itu pakaiannya bagus-bagus, kacamatanya bagus-bagus, di-share. Nah, itu semua menunjukkan sibuk dengan urusan penampilan. Padahal di sana adalah ta'ziman lillah, mengagungkan nama Allah. Wa alaika biyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa Bapak Ibu sekalian kalau lagi di Haramain yaitu ziarah ke Rasulullah. Fa inna ziyaratu alaihi salam ba'da wafatihi kaziratin fi hayatin. Sesungguhnya mengunjungi ziarah ke Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti mengunjungi Nabi saat masih hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hadis Rasulullah. Jadi kalau di Mekah, ya kita menyempatkan ke kaki. Ya, di situ ada Sayyidina Khadijah. Kalau di Mekah, dibalik. Kalau di Mekah itu ada Ma'la, kalau di Madinah ada Raudhah dan Baqi. Itu tempat makomnya sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Jadi mengziarahi Raudhah yang di situ antara makam dan mimbarnya, antara rumah dan mimbarnya, kalau beliau dimakamkan di rumahnya, maka dengan itulah sebut Raudhah. Nanti karpetnya hijau. Ya, tapi sekarang agak sulit Bapak Ibu masuk, harus pakai sistem, dikasih jam, dikasih waktu. Kalau dulu bebas, kalau sekarang sudah ada waktu mengisi aplikasi. Jangan lupa ke Raudhah, karena mengunjungi makam Rasulullah sama saja menziarahi ketemu Rasulullah. Karena itu banyak orang berbondong-bondong bahkan nangis segala di Raudhah tersebut. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi, dan Nabi ya Allah Rasulullah itu tidak mati. Dia hanya hidup di dalam kuburnya. Wa kadzalika sa'il anbiya, dan begitu juga para anbiya wal mursalin, begitu juga para wali-wali itu tidak mati. Siapa yang datang di makam gurunya, di makam para wali, di makam Rasulullah, makam-makam Nabi, tahu semua beliau. Siapa yang bersolawat pada saya, Rasulullah tahu. Karena itu sesungguhnya beliau tidak mati secara fisik. Tidak mati secara substansi kalau fisiknya memang terebahkan di dalam kuburnya. Begitu Bapak sekalian. Karena itu kita mohon doa-doa di Raudhah adalah doa yang mustajab. Wa minal jafai anta hijja baitallah wa tatruku wa ziyaratu habibillah. Dan termasuk sikap kurang ajar, ya Allah, wa minal jafai, ya ini kurang ajar, tidak punya adab, antahijja, kalau dia itu pergi haji ke Baitullah, wa tatruku ziyaratu habibillah, melupakan, meninggalkan ziarah kepada kekasih Allah, artinya Rasulullah. Li ghairi khudrin najis,
ngajizin dengan tanpa ada udzur yang sangat-sangat mendesak. Jadi ada waktu di Mekah, kemudian ke Madinah. Madinah lebih banyak di hotel, tidak di masjid. Nah, padahal di situ ada raudhah, itu disebut adalah waminal jafa'in. Orang yang keterlaluan, orang yang kurang ajar. Sudah dekat Rasulullah, tidak mau mampir, tidak mau berziarah. Ini adalah orang dianggap kurang ajar. Wa'lam, dan ketahuilah annaka lawas laujita ala ra'sika min aqsa biladi fil Islam lijarati sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa seandainya kamu datang ya lalu tempat atas kepalamu dan daerah yang paling ujung di negeri Islam untuk berziarah kepada Nabi. Artinya orang itu yang Islam berbondong-bondong di seluruh penjuru dunia itu merindukan Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasulullah. Muhammadun Syafiullah. Semua ini pilihan kekasih dan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Lam takum bisyukri binimatil hidayah. Maka kamu belum menegakkan untuk bersyukur terhadap hidayah Allah. Orang Islam, orang haji kok tidak ziarah ke Rasulullah, ke Raudhah, itu adalah orang yang mengingkari nikmat Allah. Allati awsalaha Allah ilaika ala ayatihi, yang Allah telah mengantarkan hidayah dan kepadamu melalui Nabi itu sendiri. Kita Islam kan karena Rasulullah. Lah, sudah di Mekah, di Madinah tidak ada niat untuk ke ziarah kepada Rasulullah. Itu berarti mengingkari nikmat Allah, mengingkari, meninggalkan dari kekasih Allah. Wa alaika idza aradta syuru'i fi amri muhimmin. Apabila kamu ingin melangsungkan diri dalam perkara yang penting, ini sudah agak beda bab ya. Kasafari wa taswijin wa tahwihima, seperti kamu kepergian dan pernikahan dan semacamnya, wa musawaratin, dan untuk satu permusyawarah, min taqibi bi ma'rifati wa diyanihi, ya, dan musyawarah itu adalah dengan orang terpercaya dengan pengetahuannya, ya, wadiniyatnihi wadiyanihi, dan karena perilaku agamanya, min ikhwanika, sesama orang Islam, thumma idza sadaqta isyaratuhum ma fi nafs, kemudian apabila bertepatan petunjuknya dengan apa yang ada di benakmu, fa'alaika bisolati ra'atain, maka sehendaknya kamu itu sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat istikharah, ya, min ghairil faridah niyatin bis istikharah, kecuali di luar sholat fardu, dan ini dilakukan sholat istikharah. Jadi ada sesuatu yang penting sama penting, mana yang paling penting, maka istikharah. Wad'u ba'dahuma bidu'ai masyhudin, dan kamu sebaiknya berdoa setelah sholat itu dengan doa yang masyhur. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara wala nadama man istasyara, tidak akan kecewa orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi pilihan istikharah insya Allah itu yang lebih baik. Istikharah bisa dilakukan oleh diri kita, istikharah bisa dilakukan orang tua kita dan orang-orang guru-guru kita. Minta petunjuk apa yang harus diputuskan, insya Allah itu lebih bermanfaat. Sehingga pilihan kita bukan karena nafsu. Khususnya Bapak Ibu sekalian, bagi kita dulu ya, dan khususnya anak-anak kita yang belum nikah, sebaiknya diistikharah dulu. Siapa yang akan menjadi duduknya. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab,
Wa 'alaika idza nadzarta lillahi nadran, apabila kamu bernazar kepada Allah dengan sesuatu nazar min sholatin au sodakotin au ghairi dzalik, seperti sholat, sodakoh dan lain sebagainya, minal kurbati, dan dari berbagai upaya mendekatkan diri pada Allah, bil mubarati bil wafa'i bihi, maka untuk itu segeralah untuk memenuhi terhadap nazar itu. Kadang-kala orang itu nazar gampang lupa. Ada setan yang menggelincirkan atas nazar-nazar. Kalau ada nazar, segera. Nanti kalau naik pangkat, saya akan nazar nyembelih kambing, katakan. Lupa lagi, lupa lagi. Maka segera kalau sudah bernazar. Wala tata'awad ikthira minan nadar, dan sebaiknya kamu jangan membiasakan diri untuk memperbanyak nazar. Biasa saja. Bersyukur yang banyak, bersyukur saja. Jangan sedikit-dikit nazar. Fa inna syaitana rubama aghraka bidzalika liyuqi'aka fil akhlal. Karena setan seringkali dan akan memikatmu dengan hal yang kamu terjerumuskan. Dari nazarmu itu dilupakan dan di dalam pelanggaran yang berat. Wa idza khalaqta ala fi'lin syai'in, dan apabila kamu bersumpah untuk mengerjakan sesuatu, tsumma ra'aital khaira fi tarkihi, kemudian kamu melihat ada suatu kebaikan dalam meninggalkannya, ya, misalkan kita bersumpah, saya mau begini, tapi kalau begini itu dilakukan kok jelek, tapi sudah bersumpah, ya, ala tarkisain, atau kamu akan bersumpah meninggalkan suatu, kemudian kamu melihat sesuatu yang itu tidak dilakukan, maka fakafar an yaminika wa an waqti alladhi wa khair. Kamu harus melakukan kafarat, membayar kafarat atas sumpahmu yang kamu tidak jalankan itu. Karena kalau dijalankan kurang baik. Ya, karena itu kalau bersumpah yang baik-baik atau menghindari gampang sumpah dan gampang nazar. Itu Bapak sekalian ya. Wahdar an tahlika atas hada ala muqtadha adzon. Dan berhati-hatilah kamu bersumpah bersaksi atas prasangka. Yakin saya benar, itu salah, itu menfitnah. Tidak pernah. Padahal orang lain tidak pernah menfitnah. Tapi menjadi saksi palsu. Ini jangan. Wa in kana ghaliban, meskipun prasangka itu dominan. Ya, harus harus jelas. Kalau masih prasangka jangan bersumpah. Ya. Wa in kana ghaliban fadlan anil wahmi wathakin, dan itu lebih yakin, tapi jangan bersumpah. Lebih baik jangan bersumpah. Wa idza akhadha mala muslimin biyaminika, dan apabila kamu telah mengambil harta orang Islam dengan sumpahmu, ya, fal wajib alaika rudda ma akhadtahu, maka hal yang wajib bagimu adalah mengembalikan yang kamu mengambilnya. Ya, Bapak sekalian, ini khususnya yang mahasiswa ini. Dulu ya ngambil punyanya teman, entah duitnya karena nggak bisa makan. Nah, karena itu segera kalau sudah punya itu kembalikan sambil minta maaf. Ya. Ini karena bukan hak kita. Au kiswatuhum au tajri tahriru rokobatin, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Itu Bapak sekalian. Maaf, terloncat. Wa takfiru yaminika, dan kamu membayar kafarat sumpahmu itu Bapak sekalian. Wa kafaratu itma asral masakin, kafarat itu berapa? Memberi makan 10 orang miskin. Likulli miskin mud, setiap orang miskin 1 mud. Jadi kalau ada sumpah kafaratnya itu adalah memberi makan orang miskin 1 mud. Au kiswatuhum au tahriru rokobatin, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan. 1 mud itu kira-kira 625 gram.
kira-kira sudah hampir 3/4 kilo ya Bapak sekalian. Wa illam tajid fasyamu thalathatin ayamin. Kalau kita tidak mampu membayar itu semua ya puasa 3 hari, puasa kafarat. Ya. Wa iyyaka tsumma iyyaka wal yamin wal fajirah, dan berhati-hatilah kepadamu, kemudian berhatilah kamu dalam sumpah palsu Bapak Ibu sekalian. Wa innaha tad'ul diyara balaki'a ay kharroban. Karena sesungguhnya sumpah palsu itu dapat membiarkan beberapa negeri dalam keadaan yang hilang. Jadi perdagangan palsu dan sebagainya itu menghancurkan sebuah negeri dalam sejarahnya. Watakhmisu sahibaha fi nari jahannam, dan dapat membenamkan orang yang sumpah palsu itu, menghantarkannya ke neraka jahanam. Wal khadara kullal khidri min syahadati zur, dan berhatilah dengan segala kehatian terhadap persaksian palsu. Sedikit palsu, sedikit betul yakin saya menyaksikan, padahal tidak. Jadi kita harus menghindari sumpah palsu. Fa innaha min akbaril kabair, karena sumpah palsu itu adalah di antara dosa-dosa yang besar. Waqad qarranaha alaihi salatu wassalam bil isyraki billah. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang bersaksi palsu itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Jadi perbuatan syirik kecil itu adalah sumpah palsu. Ya. Wa idza kana kitmanu syahadati minal adzaim, dan apabila keadaan menyembunyikan persaksian itu termasuk adalah minal adzaim, dosa yang besar, famadzannu bi iftiraiha, maka bagaimana prasangkamu dengan pemalsuan terhadap persaksian yang di situ ada kemaksiatan. Di situ ada pemaksaan sumpah palsu itu, dosanya besar. Nah, nas'alullah afiyah wassalamata qabla husulin nadamatin. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan sebelum kita mendapat penyesalan atas kesalahan tadi, sumpah palsu, nazar tidak dijalankan, dan itu adalah dosa-dosa besar. Demikian Bapak Ibu sekalian, ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, dan pada saatnya kita moga-moga diberi kemudahan untuk berangkat memenuhi panggilan Allah, pergi ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan, karena sekarang antrinya banyak, Bapak sekalian, kalau sudah punya uang 25 juta, anak-anaknya yang masih kecil, daftarkan saja. Nanti umur 20 tahun berikutnya, 25 tahun berikutnya, baru berangkat haji. Bismillah. Jangan eman-eman untuk memenuhi panggilan Allah. Jangan kita pelit kepada Allah. Insya Allah akan Allah balas dengan banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka kita yang rukun Islam sudah kita bahas. Insya Allah hari Kamis berikutnya sudah bicara tentang warok, tentang sesuatu wa'alaikal bil warok. Kita menjaga warok. Warok adalah sikap kehati-hatian dalam sikap hidup. Nah, lebih banyak nanti akan bicara terhadap hal-hal seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.